Assalamualaikum guys. Jadi di video kali ini aku nggak bikin tutorial makeup dan aku juga nggak bikin review makeup. Nah di sini aku mau sharing sedikit tentang pengalaman aku USG 4 dimensi. Nah jadi hari ini aku tuh mau ambil print out USG 4 dimensiku di rumah sakit. Nah sebenarnya tuh USG-nya tuh udah dari seminggu yang lalu, tanggal 26 September. Tapi karena ada kendala teknis, nggak bisa langsung di print out. Jadi seminggu kemudian baru bisa diambil hasilnya. Nah ini aku mau ngambil hasilnya. Jadi sebenarnya USG 4 dimensi ini bukan yang pertama kali. Nah sebelumnya itu aku udah pernah coba sekitar 3 kali USG 4 dimensi, tapi itu gagal terus karena pertama tuh dede bayinya itu nutupin mukanya pakai tangan, terus ditunggu agak lama gitu masih kayak gitu. Nah terus waktu kontrol 2 minggu setelahnya, 2 minggu kemudian kontrol itu juga sama, dia nutupin mukanya gitu. Dan sebenarnya kalau posisinya udah bagus sih, dia kepalanya di bawah, terus mukanya juga udah menghadap ke punggungku. Cuman kendalanya itu dia nutupin mukanya kayak gitu. Nah terus karena aku dan suami itu penasaran banget, jadi aku tuh nyoba-nyoba terus, datang lagi ke dokter gitu. Terus akhirnya tanggal 26 September kemarin, alhamdulillah sebenarnya dia nutupin mukanya. Tapi karena dokterku tuh super duper sabar banget, jadi dia nunggu sampai tangannya debaynya itu turun gitu. Terus juga ditambah banyak banget sih gangguannya, kayak tali pusatnya, terus habis itu cairan ketuban juga kayak gitu. Tapi karena dokterku sabar gitu, jadi dia tetap nungguin. Terus akhirnya dapet deh, dan itu pun cuman dari samping aja gitu, karena kan posisinya juga kan menyesuaikan gitu deh guys. Nah terus pengalamanku tuh kemarin, ternyata aku kontrol itu nggak cuman USG 4 dimensi aja, tapi ternyata pakai screening veto. Nah sebenarnya aku sama suami juga kayak nggak terlalu tahu tentang apa sih screening veto gitu kan. Nah aku tahu screening veto itu dari temenku. Jadi temenku yang sama-sama lagi hamil juga, dia itu pernah berniat screening veto di dokter tempat dia kontrol biasanya. Terus habis itu aku baru dia searching tuh apa sih screening veto itu gitu kan, penting gak sih gitu. Terus waktu kemarin kontrol, aku berkesempatan buat nanya ke dokterku langsung, dok penting gak sih screening veto itu? Terus sama dokterku dijawab, lah itu tadi sudah saya kerjakan. Lah aku sama suamiku kaget dong. Oh gitu. Nah terus apa aja sih screening veto itu, terus ngapain aja gitu kan, terus hasilnya kayak gimana, keep on watching. Nah jadi ini sekarang udah jam 4:01 dan kita masih OTW menuju ke rumah sakit, dan emang agak jauh sih, di Jogja bagian selatan. Oke, nah sekarang kita udah sampai di rumah sakitnya. Ini aku mau masuk dulu, mau ambil print out USG 4 dimensi. Mudah-mudahan nggak ngantri. Nanti aku tunjukin gimana sih hasilnya. Bye-bye. Nah jadi ini tuh aku perjalanan menuju ke lobbynya. Nah kita uploadnya itu di bagian pesisir jalan. Mudah-mudahan nggak ngantri ya. Nah jadi sebelum masuk kita harus cek suhu dulu, terus di screening, ditanyain nanti ada perjalanan keluar kota enggak, terus tinggalnya di mana, terus tujuannya kesini mau ngapain gitu.
hasil USG 4 dimensinya di bayiku. Nah, hasilnya tuh kayak gini. Kayak gitu, kan dia berwarna gitu kan. Nah, terus tadi kan aku janji tuh mau ceritain tentang USG feto maternal atau screening feto. Nah, jadi ini aku sambil baca di Google, ini di websitenya popmama.com, biar nggak salah-salah. Jadi, kalau di popmama.com itu, USG feto maternal atau kalau misalnya simpelnya screening feto, itu tujuannya itu untuk mencari tahu adanya kelainan secara lebih dini, jika memang ada. Nah, ini biasanya dilakukan waktu USG 3 dimensi dan 4 dimensi. Nah, kebetulan kemarin itu aku sekalian USG 4 dimensi dan memang dokternya tuh agak lama ngeceknya waktu lagi USG itu lama banget. Beda sama biasanya gitu, dan aku sempet kayak deg-degan juga, kenapa ya gitu kan. Terus waktu di USG itu ada gak cuman kayak bunyi detak jantungnya aja, jadi kayak misalnya kayak ada suara kayak kita lagi di dalam air kayak gitu, terus habis itu ada suara apa lagi gitu kan. Cuman dokternya gak menjelaskan karena waktu aku tanya juga mungkin karena saking konsennya, jadi kan mungkin gak jelasin. Cuman kayaknya setelah aku baca-baca juga di internet, nah jadi pemeriksaan USG feto itu dia meliputi seluruh detail organ janinnya. Jadi mulai dari bagian kepala sampai ujung kaki. Nah, itu selain itu juga akan dilakukan pemeriksaan di tulang bagian belakang sama aliran darah. Nah, mungkin yang aku dengar itu selain detak jantungnya yang kayak di dalam air itu, mungkin aliran darahnya ke otak, terus juga posisi rongga perut janin. Jadi waktu diperiksa itu memang di layarnya itu, karena saking canggihnya teknologi ya, jadi di layar itu waktu dia itu meriksa bagian kepala itu nanti ada kayak lambangnya gitu. Jadi bagian badannya bayi, terus nanti ada lingkar merahnya. Nah, itu berarti yang lagi diperiksa. Dan aku emang ngeliatin sih kayak waktu dia meriksa lingkar kepala, terus detail-detail kayak otak-otaknya, sel-selnya kayak gitu. Terus habis itu diukur segala macem. Terus bagian rongga perutnya juga, sama bagian kakinya sampai ke kaki juga. Terus dan alhamdulillah dokternya juga bilang semuanya normal, ukurannya ideal, terus nggak ada kelainan, insyaallah. Nah, terus aku juga nggak nyangka kalau pada saat itu juga aku di USG feto maternal itu, karena memang nggak minta sama sekali dan kita nggak tahu itu penting apa enggak. Soalnya di internet itu pas aku baca-baca, USG feto maternal itu atau screening feto itu lebih diutamakan untuk kehamilan yang beresiko tinggi, dan itu biasanya dilakukannya pas 3 bulan atau 4 bulan. Nah, sedangkan aku udah 8 bulan nih, jadi aku mikirnya ya udahlah bismillah aja, nggak kenapa-napa gitu. Jadi kayak gitu. Nah, terus hasil USG-nya itu kemarin aku dapat banyak banget. Yang biasanya aku cuma dapat 2 lembar, ini aku bisa dapat sekitar 5 sampai 6. Dan itu tuh mulai dari kayak yang aku bilang tadi, yang kayak di dalam air itu, jadi dia ada grafik-grafiknya. Terus habis itu ada misalnya lingkarnya berapa, lingkar kepalanya, terus pokoknya pakai istilah-istilah kedokteran gitu, dan aku juga nggak seberapa paham. Nah, jadi kayak gitu sharingku tentang USG 4 dimensi dan sedikit tentang screening feto yang aku alami berdasarkan pengalaman pribadiku. Nah, semoga video ini bermanfaat, dan kalau misalnya kalian punya pertanyaan, mau nanya apa aja, kalian bisa tanya di kolom komentar atau di Instagram pribadiku @taniapsari. Bye-bye.